Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia, karena dengan bercanda kita akan bahagia. Tapi bercanda harus pada tempatnya. Kita mulai bincang pada kali ini, bincang santai. Santai dong. Ya, kita ada tamu nih ya, teman lama ya Mas ya. Saya sudah tahun 80-an sudah kenal dengan Mas Bandrio, Mas Sri Bandrio, nama lengkapnya Mas Sri Bandrio. Betul. Sobat Bahagia, kali ini kita akan ngobrol tentang seputaran jadi anggota DPR, jadi anggota legislatif itu seperti apa? Itu ya Mas ya. Ya. Mas Bandrio ini mantan Siap. anggota legislatif di DPRD Kabupaten Karanganyar. Mungkin bisa cerita-cerita dulu tertarik pertama ya Mas ya. Kan kalau jadi anggota legislatif otomatis masuk partai ya. Iya, masuk partai. Nah, masuk parpol. Betul. Kemudian berkecimpung di dunia politik. Betul. Kenapa tertarik Mas politik? Karena mungkin Sobat Bahagia yang muda-muda rada alergi ya terhadap politik ya. Kenapa dulu masuk politik Mas? Ya. Terima kasih Mas Pranowo. Sebelum kami menjawab pertanyaan panjenengan, kami mengucapkan selamat malam berkah dalam. Berkah dalam Mas. Dengan adanya pertanyaan panjenengan, kok saya senang berpolitik? Ya. Kok saya senang berpolitik? Nah, berpolitik itu untuk pribadi saya sebetulnya indah. Sebetulnya indah. Idealnya harus indah Mas. Itu enggak, bukan masalah idealnya indah, tetapi pribadi saya berpolitik itu sebetulnya indah. Ya. Sebetulnya indah. Kalau diterapkan sesuai dengan hati nurani. Ya. Kalau diterapkan sesuai dengan hati nurani. Tetapi, Nah, ini yang kita tunggu. tetapi Tetapinya ini kebanyakan orang masuk di lingkaran politik ya. itu kebanyakan hati nurani itu sudah Kebanyakan. kosong, sudah kosong. Tapi tidak semua ya. Tidak semua, Ya. tetapi tidak Semua. Lah, indahnya berpolitik itu sebetulnya kalau pendapat saya itu semua keinginan masyarakat bisa kita bawa. Ya. Bisa kita bawa di lingkaran, kalau di daerah ini ya, Ya. porsi daerah ya, di tingkat kabupaten. Nah itu, jadi bisa membawa aspirasi ke tingkat kabupaten. Nah, sebetulnya negara itu suka Kaya. kaya, negara itu kaya. Lah, cuman aspirasi dari masyarakat itu kalau tidak tersampaikan lewat orang berpolitik, Ya. itu tidak mungkin dijamah. Tidak mungkin dijamah oleh pemerintahan kabupaten. Itu jadi seorang politik itu lebih puas kalau bisa mewarnai. Bisa mewarnai, membawa aspirasi dari bawah dan terlaksana, dikabulkan oleh bupati otomatis. Ya. Yang mengabulkan kan otomatis bupati. Walaupun kita ngotot bagaimanapun juga kalau bupati tidak mengabulkan juga tidak bisa. Lah, setelah dikabulkan itu merasa puas. Lah, itu alasan saya dulu masuk politik. Ya, fungsi dari anggota legislatif itu kan ya fungsi anggaran, pengawasan. Iya betul. Fungsi legislatif di daerah, Mas Pranowo itu yang pertama itu membuat peraturan daerah bersama bupati. Tidak bisa sendiri, Mas. Ya.
membuat peraturan daerah bersama Dari aspirasi ini Bupati. jadikan aturan Ya, daerah. betul. Nah, maka dari itu tadi kan saya matur bisa memasukkan peraturan daerah bersama Bupati. Anggaran juga. Dan yang kedua, Ya, membahas dan memberikan persetujuan rencana belanja dan anggaran. fungsi anggaran itu ya. Ya, betul, fungsi anggaran. Dan yang ketiga, pengawasan. Apa yang sudah dilakukan oleh Apa yang eksekutif, sudah dilakukan oleh eksekutif, pemerintah daerah, itu legislatif, itu Pengawasi. tugasnya pengawasan. kalau sudah masuk ke DPRD, itu artinya aspirasi kan tidak cuma dari dapilnya kan, dari Betul. seluruh. Artinya kan sudah tidak Tidak, Itu sebetulnya orang kinerjanya dari itu sudah setingkat satu satu kabupaten. kabupaten. Tetapi Ya, kebanyakan itu yang diusung itu Cuma cuma dari di dapilnya. daerah pemilihannya sendiri. Enggak mungkin dapil 4 kok ngusul ke dapil 1, enggak mungkin. Kalau ada kemungkinan cuman lobby-lobby sendiri. kalau seperti itu salah apa benar ya Mas? Karena kalau masuk kan ini sudah tidak terkotak-kotak dari dapil mana. Ya itu Kan yang adanya kan cuma itu dari fraksi, Mas. salah atau benar Dari itu komisi. dianggap benar. Soalnya apa, kalau ngusul ke dapil lain otomatis besok tetap terancam. Kan nggak mungkin milih lagi. masih berkaitan dengan kepentingan. Kecuali yang jadi anggota DPRD itu pengurus partai, terutama ketua partai. Ketua partai walaupun dapilnya itu tertentu ya, satu tertentu, dapil. tapi dia harus menguasai satu kabupaten. Itu khusus ketua partai. Itu kenyataannya. Khusus ketua partai. Sobat bahagia ya, Pak. Ya. Ini kenyataannya ya. Kenyataan seperti Kenyataan itu. itu. Kenyataan seperti itu. Nah, ini Mas, sosok sensitif ya. Ya, Anggota jadi caleg ya, katanya modalnya kudu akeh gitu. ya, Modal duit. ya. Ini bener apa enggak sih Mas? Kalau Harus ya. kalau era setelah tahun 2004, Setelah 2004 ya. setelah 2004 menginjak pemilu 2009, itu tidak ada yang namanya tokoh masyarakat. Ya, tidak ada. Adanya tokoh beruang. Tokoh beruang. Tokoh merkondidit. Tapi bukan macan ini loh. Tokoh beruang, Tokoh- beruang punya uang banyak. Tokoh ini sebenarnya duit. Beda dengan sebelum 2004. Iya. Contoh saya dulu. Jadi anggota DPR tidak lebih dari 10 juta Pada saat, dana yang saya keluarkan. pada saat itu ya. Jadi anggota DPRD itu tokoh masyarakat bisa bicara. Tapi sekarang walaupun tokoh masyarakat tidak punya uang, tidak mungkin bisa bicara. Iya. Kondisinya memang Memang seperti ini. Situasi politik. ya. Gara-gara apa? Nah, ini Gara-gara apa? kenapa Mas? Gara-gara Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Oh, gitu. Otomatis demokrasi langsung. Ah, Sebetulnya masyarakat Indonesia itu kalau untuk disuruh demokrasi langsung seperti Amerika belum mampu, belum siap. belum siap, Masyarakatnya belum siap. belum siap. Kalau di negara lain mau jadi parlemen itu yang biaya konstituen, Ya. yang biaya masyarakat, bukan calon parlemennya. Kalau di Indonesia berbalik, Ya. masyarakat usul gini bla 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 bla, yang biaya caleg. Calegnya itu. Calegnya, yang biaya itu caleg. Apalagi pemilihan terbuka ya. Betul. Jadi maka dari itu tadi saya matur toh, Iya. saya bicara masalah Undang-Undang Dasar diamandemen, terus otomatis kan apa-apa pilihan langsung, termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk presiden. Kalau dulu kan tidak. Dulu kan tidak. Yang pilihan langsung cuman desa, Mungkin itu salah cuman satu desa. indikator kalau biaya politik. Istilahnya kalau mereka nggak mau itu money politik ya biaya politik lah. Ya, Istilahnya itu jadi lebih mahal. betul. Lebih Lebih mahal. mahal. Dulu 10 juta ya Mas. Iya, Waktu betul, itu. betul. Ini Mas,
Sebenarnya situasi apa sih yang ada di dalam DPRD itu? Mungkin Sobat Bahagia pengen tahu kondisi di dalam, karena jarang sekali ya, mungkin ada ya, masyarakat bisa melihat langsung sebenarnya dinamika apa sih yang ada di dalam DPRD itu, seperti apa, rapatnya seperti apa. Mungkin teman-teman wartawan yang bisa masuk, tapi masyarakat umum ini jarang yang mau tahu. Jadi situasinya seperti apa sih, Mas? Ya tadi, ya seperti tadi. Contohnya gini, Kalau anggaran saja, kalau bahas anggaran. membahas anggaran, Contohnya itu, dengan ini situasinya seperti apa? membahas anggaran dengan eksekutif. Iya, contohnya itu. Eksekutif mengajukan anggaran. Iya, Kita yang membahas. Kita yang membahas. Otomatis kalau walaupun eksekutif ngotot, iya, kalau kita anggota DPRD tidak sinkron juga tidak bisa. Harus usulan dari wah ini Mas, Oh, iya, iya. ada minumannya Mas. ya matur. Nih, nanti Matur. ngobrol nek ra karo ngombe sereten Mas. Seretan ya. Ditahan dulu ya Mas ya. Jadi ya. Oke. Ini tehnya ini Mas. Ya. Tehnya ini teh cap sepeda balap. Mungkin Sepeda balap. kita tahu ya sepeda balap. Sepeda balap. Dan generasi sekarang pun tahu sepeda balap. Ya, sepeda balap. Ini tehnya mau diuji saya. Ya, mau. Nah, seperti kena, Mantap juga. mantap. Rasa Mantap lagi Aduh. kalau dikasih es batu. Mantap lagi. es batu. Nah, ini kita ada di tempat warung umami. Iya. Warung umami yang menyediakan tempat ini. Ini tempatnya di Popongan. Jadi Bangjo Lejen itu arah ke Mojogedang sekitar 1 km sebelah kanan jalan. Iya. Agak masuk sedikit. Ya, ini warung umami yang menyediakan tempat ini. Depannya itu kan persawahan Mas, masih ya alami, rasa-rasa angin-angin Semilir. sawah. Nah, Semilir. suasananya itu Mas, sedikit tentang ya. umami dan teh Balap. sepeda balap. gitu Mas. Oke. Monggo dilanjut lagi, situasinya seperti itu ya Mas ya. Jadi Ya. pembahasannya anggaran contohnya Ya. gitu. Nah, di situ yang sewu Mas, Ya. enek masalah anggaran ya. Ya. Enek bergainingi dalam arti ya rada sensitif aku kan ngomong piye. Setahu saya. Ya. Setahu Karena saya. gini. Contohnya gini. Katanya ya, Ya. kita juga nggak tahu. Di atas meja saja anggaran ini sudah di istilahnya ya dikorup lah. Gitu. Itu kenyataannya seperti apa? Pada waktu itu Mas, mungkin berbeda dengan betul. setiap periode kan pasti akan berbeda situasinya. Ya. Setahu saya, Ya. masalah anggaran itu dikorup atau tidak, Ya. sepanjang yang usul eksekutif itu DPRD, anggota DPRD Ya. tidak menyetujui, Iya. itu juga tidak bisa. Oh, Itu juga tidak bisa. Lah, terkecuali eksekutif lobby ke semua partai yang ada anggota DPR-nya. Terkecuali itu. Lobby itu saja kalau ke anggota tidak bisa. kemungkinan besar tidak bisa. Ini yang diceritakan mungkin di Kemungkinan daerah bisa. lain ya. Ya, mungkin. betul. Kemungkinan Karena besar dari cerita tidak teman-teman koleganya Mas. bisa. Cuman Ya. dari eksekutif yang saya tahu dulu loh, Ya. Pak Bandrio ini bla 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 bla. Oh ya, oke. Cuman itu. Jadi tidak ada saya titip Titip Jujur. anggaran gitu ya. demi Allah belum, demi Yesus belum. Ya. Saya titip anggaran belum. Istilahnya titip anggaran ya Mas. Istilahnya gitu ya Mas. Ya. Kalau selama saya jadi anggota DPR belum pernah saya titip anggaran. Iya. Aman ya Mas ya. Di eksekutif loh. Ya. Nah, Ya. tetapi manusia apa sempurna tidak? Tidak sempurna. Saya juga mengakui saya juga tidak sempurna. Saya juga tidak sempurna.
kok tidak tanya, contohnya apa? Hah? Contoh, kok tidak tanya? Tapi ya saya maklumi lah. Manusia itu tempatnya tidak sempurna gitu. Lah iya. Pasti ada kesalahan itu pastilah. Pasti, Mas. Tapi kan pasti. di sini kita nggak ngurang-ngurang kesalahan orang ya. Ini jadi Betul, jadi anu. Nah, gini Mas. Sekarang ini kan sebenarnya penonton kita ini kan anak-anak muda. Ya, Kayak kalau kita manggil mereka kan ya. sobat bahagia gitu Mas. Sebenarnya pesan ke anak muda itu apa sih Mas? Kan mereka bukan trauma ya karena ya nek politik sebenarnya sudah ada anggota legislatif yang anak-anak muda sekarang sudah ada sih. Ya aja. Sudah ada. Sebenarnya bukan sebenarnya memang masih kebanyakan anak-anak muda kalau bicara politik itu nggak mau. Ya, ya. Apalagi terjun ke politik. Betul, Nah, betul. yang ada sekarang ini kan anak-anak muda itu dari dinasti politik, Mas. Ya. Bapak yang anggota DPRD, DMB, Ya, betul. bapak yang di pejabat, Ya, betul. di pemerintahan. Tapi yang berasal dari wong biasa saja itu cuma sedikit. Sulit. 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 Nah, karena sulit ya. Era sekarang sulit. Sulit ya, Mas. Sulit. Sulitnya di stop dulu. Ya, Sarannya saja. saran saya. Kalau mau terjun, Kalau anak-anak muda mau terjun ke politik. Iya. Politik tadi saya sudah mengatakan bagus, Iya. indah. Anak-anak muda saya mohon tahu politik, mengerti politik, Melek politik artinya. mengerti politik. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya generasi penerus, Iya. generasi penerus. Negara kita negara demokrasi, Butuh pembaruan. ya itu regenerasi kan pasti Iya. pasti Ada ada. pembaruan. Kalau ada yang minat terjun berpolitik, Iya. saran saya siap-siaplah dulu dari rumah. Iya. Jadi tidak bawa uang, tidak punya uang, saya tak nyalek aja di anggota DPRD supaya jadi. Waktu sekarang loh, Iya. saya kira sulit. Kondisi Sulit. yang sekarang ini. Waktu era waktu ini sulit. Tapi jangan takut. untuk Tapi terjun- jangan takut. terjun politik. Tapi jangan takut untuk terjun ke politik. Siapa tahu nanti Tuhan memberi jalan. Iya. Siapa tahu. Dan mungkin Siapa juga tahu. kondisi juga berubah. Ya. Makanya itu nanti kemungkinan kalau era yang akan datang, Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan seutuhnya seperti yang dulu. Pasti anak-anak muda pasti berbondong-bondong ikut berpolitik. Ya. Masalahnya kosnya sedikit. Kosnya sedikit. Ya, ya. Ya, Nah, yang- anak muda sekarang itu yang berpolitik pasti bapaknya kaya dulu, modalnya ada, modalnya. modal uang terutama. Kalau yang Mas Pranowo tadi bilang kalau anak-anak yang miskin kok tidak bisa masuk Ya, jadi bukan anggota miskin ya, wong DPR. biasa-biasa lah. Nah, iya, kok tidak bisa masuk ke jadi anggota DPR ya itu lingkaran-lingkaran money politik. Sekarang tidak jadi rahasia, bukan rahasia umum. Iya. Sekarang bukan rahasia umum. Ya, Walaupun sebetulnya aturan pemilu ya. itu ada aturannya, ada sanksinya. Tetapi setiap ada permasalahan pasti dia lolos. Tumbuhnya di Pasti situ. dia lolos. Iya. Setiap ada permasalahan. Masalahnya saya pemilu 2009 juga mengalami, Mas. Hmm. Karena saya katakan tadi tokoh, tetapi tidak punya uang, otomatis Oke. kalah dengan yang punya uang. Karena Kita kader saya bisa nangkep orang saja tidak bisa diproses. tidak diproses. Itu pengalaman Itu waktu pengalaman saya. Tetapi saya matur kepada anak-anak muda Iya. yang sekarang jangan berpikir yang negatif. Pikiran harus positif. Positive thinking, optimis. optimis. Contoh, kalau anak-anak muda bisa merekrut di dalam dia menginduk di organisasi. Organisasi itu bisa bersatu. Contoh OMK. Hmm. Kalau bisa bersatu, saya yakin khususnya Dapil Kebak Keramat Jaten Tasikmadu dan Jumapolo punya satu-satu. Kalau bisa bersatu loh. Iya. OMK kalau bisa ingin maju
Ya sudah itu. Membina ke seluruh organisasinya. Sip. Itu Mas. Jadi harus membina ke organisasinya untuk bersatu. Siap. Itu Pesan dari Mas Bandrio sebagai mantan anggota legislatif, dan tadi tentang undang-undang dan sebagainya, ini pendapat dari Mas Bandrio seperti itu, Sobat Bahagia ya. Nanti kalau ada yang tidak setuju kan itu Mas? Ya. Komen saja. Komen saja. Nanti, karena waktunya terbatas ya Mas ya. Jadi kita mungkin akan berakhir. Bincang santai, santai dong.